Halo semuanya, welcome back to channelku Bonita Arlinida di Minutes with Dentist. Oke, sekarang aku bakalan ngebahas gimana sih cara meningkatkan telekonsultasi dengan dokter gigi supaya lebih efektif. Kenapa harus lebih efektif? Karena ada beberapa alasan nih. Yang pertama, kalau telekonsultasi dokter giginya nggak bisa lihat langsung gigi kamu. Kalau ke dokter gigi bisa diperiksa langsung kondisi gigi dan mulutnya dengan alat yang dimiliki dan juga keahlian dari dokter giginya kan. Nah, berbeda dengan jika kita melakukan telekonsultasi. Persepsi tiap orang kan berbeda-beda nih. Takutnya ada salah penyampaian antara persepsi dari pasien ke persepsi yang dimiliki dokter gigi. Nah, kemudian supaya mendapatkan obat yang tepat untuk keluhan yang dimiliki, karena obat itu kan banyak sekali macamnya. Indikasi minum obat tersebut juga tergantung dari sumber penyakit atau sumber keluhan yang dimiliki pasien. Jadi kita kan nggak mau ya salah ngasih obat, tentunya pasien juga nggak mau dong salah minum obat. Nah, jadi bukan hanya nggak sembuh-sembuh nantinya, tapi juga mungkin bertambah parah. Oleh karena itulah telekonsultasi dengan dokter gigi ini harus lebih efektif lagi. Dan juga supaya pasien mendapat jalan keluar yang dialaminya sekarang gitu. Jadi nggak mau kan ya kalau kita punya keluhan sakit gigi terus minum obat berkurang sih, tapi terus sebulan kemudian sakit lagi, bahkan sakitnya biasanya lebih parah, dan juga obat yang udah pernah diminum udah nggak mempan lagi, biasanya kayak gitu. Nah, jadi inilah manfaatnya telekonsultasi. Jadi pasien bisa mengetahui nih kira-kira apa sih yang dapat benar-benar menyembuhkan keluhan yang sekarang dirasakan. Jadi siapa nih yang masih sering tanya ke dokter gigi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya nggak salah, tapi memang kurang tepat. Dokter giginya juga pasti akan banyak tanya mengenai keluhan yang dirasakan. Kita harapkan supaya pasien ini lebih kooperatif gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menceritakan lebih detail. Jadi informasi apa aja sih yang sebenarnya diinginkan oleh dokter gigi agar dijelaskan oleh pasien. Jadi yang pertama, keluhannya apa? Sakitnya berdenyut nih dok, atau sakit nggak berdenyut sih, kadang sakit kadang enggak kayak gitu. Terus atau mungkin terasa panas, atau mungkin terasa ada bintik-bintik putih kayak gitu. Nah, kemudian di mana keluhannya? Seperti misalkan sakit di gigi sebelah mana? Gigi atas, gigi bawah, kanan, kiri, paling belakang, atau agak ke depan atau paling depan, seperti itu. Atau misal adanya sariawan, atau muncul bintik-bintik putih, atau muncul bintik hitam, bahkan itu juga disebutkan di mana, langit-langit mulut kah, di dasar mulut, di dinding-dinding mulut, atau di lidah, itu dijelaskan. Kemudian juga sudah sejak kapan nih sakitnya atau keluhan dirasakan. Kemudian yang memperparah atau meringankan. Jadi kadang kan kalau kita sakit ada lebih parah kalau tidur misalnya. Kalau tidur tambah sakit nih yang dikeluhkan. Lalu atau kalau lagi istirahat, kalau lagi nggak makan minum nggak sakit sih, itu juga adalah detail-detail info yang sangat membantu untuk dokter giginya kemudian memahami apa sih yang sebenarnya terjadi pada pasien ini gitu. Kemudian apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi keluhan, tentunya ini juga penting untuk dokter giginya ngasih saran gitu, dan juga ngasih obat. Karena kadang dokter gigi mau ngasih obat ternyata oh saya udah pernah minum obat itu gitu, apalagi terdapat aplikasi telekonsultasi yang memang kalau resepnya sudah keluar itu tidak bisa diedit lagi gitu. Jadi ini juga penting untuk dijelaskan ke dokternya bahwa saya udah coba nih minum obat ini, atau saya udah coba kumur-kumur, saya udah coba kompres tapi masih belum berkurang. Nah, ini juga selain dokter gigi jadi tahu apa yang harus diberikan ke pasiennya, dokter gigi juga ngerti nih berarti separah apa sih kondisinya, atau bahkan nanti dokter gigi bisa ngasih tahu, oh untuk obat itu jangan diminum ya karena
nggak cocok nih untuk penyakit yang sekarang sedang dialami gitu. Kemudian riwayat atau history dari sakit yang sekarang dirasakan atau keluhan yang dirasakan. Mungkin sakitnya udah pernah waktu itu tapi sekarang lebih sakit, atau mungkin ada benjolan nih, dulu udah pernah muncul di bagian tersebut tapi kemudian hilang terus sekarang muncul lagi. Itu juga perlu diinfokan ke dokter giginya. Itu juga pernah periksa sebelumnya ke dokter gigi, lalu hasilnya seperti apa itu juga diinfokan ke dokter gigi sekarang saat telekonsultasi. Lalu apakah ada demam atau ada bengkak seperti itu, karena dokter giginya nanti akan bisa mengetahui seberapa parah sih infeksinya, lalu apakah masih bisa ditreatment dengan obat dulu atau ini udah parah nih harus segera ke unit gawat darurat gitu, harus ke emergensi di rumah sakit. Itu juga perlu dijelaskan. Kemudian kalau ada benjolan atau ada sariawan, ada bintik-bintik putih, merah, hitam yang berwarna, maksudnya yang tidak wajar pada rongga mulut, ini juga nanti akan perlu diketahui apakah membesar atau segini-segini aja nih ukurannya gitu. Karena ini info yang penting untuk setidaknya memperkirakan apakah ini ada ke arah keganasan atau jinak. Kemudian foto atau ronsen. Nah, untuk foto atau ronsen ini bisa diberikan, terutama foto. Kalau kamu bisa foto keluhannya, itu akan sangat membantu dokter giginya, karena kadang sakitnya itu tidak hanya karena disebabkan oleh gigi tersebut, tapi juga di sekitarnya, dan kondisi sekitarnya juga bisa menunjukkan ke dokter gigi bahwa ada masalah lain nih, atau seberapa parah masalah yang dialami oleh pasien dikarenakan gigi tersebut gitu. Jadi memang foto ini cukup penting untuk telekonsultasi. Kalau kamu sudah pernah ronsen juga bisa dilampirkan ronsen, hasil ronsen yang terbaru atau yang terakhir yang pernah kamu lakukan. Soalnya kadang memang umumnya pada gigi bungsu, masalah di gigi bungsu pasien sudah pernah ronsen nih. Nah, ini nanti bisa dilampirkan juga ke dokter giginya saat telekonsultasi, sehingga dokter gigi juga mengerti, oh memang gigi bungsunya seperti ini posisinya. Atau mungkin malah setelah ronsen belum sempat untuk konsultasi langsung ke dokter gigi, jadi mau tanya dulu nih ke dokter gigi di telekonsultasi apakah gigi bungsu ini harus dicabut atau seperti apa kondisinya gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kamu jelaskan dan juga tentunya diharapkan oleh dokter gigi di dalam telekonsultasi, supaya konsultasinya tuh benar-benar efektif, bisa membantu pasien dalam memahami gitu apa yang dikeluhkan, bagaimana itu bisa terjadi, lalu gimana sih cara benar-benar menyembuhkan keluhan yang sekarang lagi dialami. Dan juga ini akan membantu dokter giginya untuk memberikan saran dan obat yang tepat untuk keluhan kamu gitu. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.